Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sania Esa Rahmah nomor 13, Denanti Nurintani nomor 14, Safira Anggraini Kismanto nomor 15, dan Putri Hasnani Danandini nomor 16. Kami akan mepresentasikan tentang ruang lingkup agama. Definisi agama. Agama merupakan sebuah realitas yang meliputi manusia. Agama atau religion dalam pengertiannya yang paling umum diartikan sebagai sistem orientasi dan objek pengabdian. Dalam bahasa Al-Quran, din diartikan sebagai agama. Kata din berasal dari akar bahasa Arab yang memiliki arti pokok yaitu arti keberhutangan, arti kepatuhan, arti kekuasaan kebijaksanaan, dan arti kecenderungan alami atau tendensi. Sebuah agama biasanya meliputi 3 persoalan pokok. Yang pertama, keyakinan atau kredial, yaitu keyakinan akan adanya suatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan menciptakan alam. Yang kedua, peribadatan atau ritual, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi pengakuan dan ketundukannya. Dan yang ketiga, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Denanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denanti Nurintani, NIM 14 dari Prodi PBSI kelas 2A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Sania. Dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis agama. Jenis-jenis agama berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu agama wahyu dan agama bukan wahyu. Agama wahyu adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan kemudian diteruskan kepada manusia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu-wahyu yang dilestarikan berupa Alkitab, Suhuf, dan ajaran lisan lainnya. Sedangkan agama bukan wahyu adalah agama yang secara garis besarnya itu berasal dari orang-orang yang dipercayai mempunyai pengetahuan yang lebih dari berbagai aspek. Untuk contohnya ada di review makalah yang telah kelompok kami buat. Kemudian yang kedua ada agama dari segi misinya. Itu dibedakan menjadi 2, yaitu agama misionari dan agama bukan misionari. Agama misionari adalah agama yang menuntut para penganutnya untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran yang telah diberikan kepada manusia lainnya. Sedangkan agama bukan misionari adalah agama yang tidak menuntut penganutnya untuk menyebarluaskan ajaran yang telah diterimanya. Jadi cukup disebarluaskan kepada lingkungan tertentu dan yang menjadi misi utamanya. Agama Islam jelas masuk ke dalam agama misionari karena kita setelah memperoleh berbagai ilmu, kita dianjurkan untuk meneruskan ilmu-ilmu tersebut kepada orang lain. Begitupun agama-agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan dengan manusia dan dilanjutkan oleh Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Anggraini Kismanto, NIM 200104015. Saya akan menjelaskan tentang hubungan manusia dengan agama. Munculnya agama pada tingkat perkembangan manusia yang pertama terjadi di saat manusia belum mampu menggunakan akal untuk mengurusi kekuatan yang ada di luar dan di dalam diri. Ia harus menghadapi atau mengatur kekuatan tersebut dengan bantuan kekuatan lain yang efektif. Agama bukan suatu ilmu fisika atau kimia yang mencari keterangan dari alam dalam arti sebab akibat. Agama menafsirkan suatu bagian pengalaman manusia yang sama sekali berbeda, suatu pengalaman konkret
dalam jiwa manusia yang telah berlangsung lama. Pengalaman ini dibuktikan baik secara akal maupun pragmatis oleh para pemikir dan para nabi dalam sejarah panjang manusia. Kenyataan ditemukan berbagai macam agama dalam masyarakat sejak dahulu, hingga kini membuktikan bahwa hidup di bawah sistem keyakinan adalah tabiat yang merata pada manusia. Tabiat ini telah ada sejak manusia lahir sehingga tidak ada pertentangan sedikit pun dari seseorang yang tumbuh dewasa dalam sebuah sistem kehidupan. Pencarian manusia terhadap kebenaran agama tak pernah lepas dari muka bumi ini. Penyimpangan dari sebuah ajaran agama dalam sejarah kehidupan manusia dapat diketahui pada akhirnya oleh pemenuhan kepuasan berpikir manusia yang hidup kemudian. Seiring dengan sifat-sifat dasar pada diri manusia itu, Al-Quran dalam sebagian besar ayat-ayatnya menentang kemampuan berpikir manusia untuk menemukan kebenaran yang sejati, sebagaimana yang dibawa dalam ajaran Islam. Manusia diciptakan dengan hati nurani yang sepenuhnya mampu mengatakan realitas secara benar dan apa adanya. Sikap seseorang terhadap agamanya terletak pada pengakuan hati nuraninya terhadap agama yang dipeluknya. Konsistensi ini akan membekas pada seluruh aspek kehidupannya, membentuk sebuah pandangan hidup. Fungsi agama. Salah satu tujuan agama yaitu untuk membimbing manusia agar hidup tenang di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Berikut adalah fungsi agama dalam kehidupan manusia. 1. Agama memotivasi para pemeluknya untuk berbuat baik dan melalui konsep kepercayaan tentang keabadian jiwa. 2. Membentuk masyarakat yang bertata tertib. 3. Memberikan ukuran, aturan, dan merupakan sumber moral yang dapat berperan baik dalam kehidupan manusia. 4. Memberikan nilai-nilai universal yang menjawab tujuan hakiki manusia di dunia. 5. Mencegah ilmu dan teknologi agar tidak menjadi senjata yang akan berbalik menyerang manusia. Demikian presentasi dari kelompok 4. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.